Untuk seterusnya, adik-adik sekalian yang mau doanya. Mari kita semua berdiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur padamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami mohon kepadamu, turunlah Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa meresapi materi-materi yang akan kami dalami pada hari ini. Namamu tetap kami puji dahulu hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik adik-adik sekalian, di sini ada berapa orang? Sudah sini. Siapa-siapa yang tidak hadir? Ada berapa orang? 4 orang. Baik, saya percayakan kepada ketua kelas. Mana ketua kelas ini? Baik, saya minta kepada ketua kelas untuk mencatat nama-nama yang tidak hadir pada hari ini. Baik adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu saya memperkenalkan identitas diri saya dulu. Baik adik-adik semua, perkenalkan, nama saya Veronica Sarina Danuta, nama panggilan Sarina, asal saya dari Batam, Manggarai Timur. Saya di sini sebagai mahasiswi praktek dari STIPAS atau Servis Iptek. Jadi untuk satu semester ke depan kita akan bersama-sama, saya akan mengampu pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Baik, untuk teman-temannya tidak perlu memperkenalkan diri, nanti akan mengenali teman-teman seiring dengan waktu. Baik teman-teman, sebagai orang Katolik, tentunya setiap minggu kita itu mengikuti perayaan Ekaristi. Saya coba teman-teman mengirimkan pengalamannya. Kira-kira apa yang teman-teman lihat pas waktu perayaan Ekaristi berlangsung? Saya minta teman-teman menceritakan pengalamannya. Kira-kira mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang kalian lihat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Kira-kira siapa saja yang memimpin misa atau pokoknya terkait dengan perayaan Ekaristi. Coba teman-teman sharingkan pengalamannya. Ya, siapa namanya? Paul. Ya, Paul. Baik Bu, nama saya Bu. Kalau saya selama mengikuti perayaan Ekaristi di gereja itu, selama perayaan itu saya melihat ada iman di dalamnya, di mana iman itu merayakan Ekaristi bersama umat itu. Selama perayaan itu ada imam yang saya lihat itu dia melakukan khotbah, setelah itu adanya memecahkan roti. Itu saya. Baik, terima kasih kepada adik Paul. Kita beri aplaus kepada teman Paul. Baik, adik-adik sekalian, tema umum yang akan kita dalami bersama pada hari ini yaitu peran hierarki dan kaum awam dalam gereja Katolik. Nah, pada hari ini kita sama-sama mendalami
dalami bersama pada kesempatan ini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian hierarki dalam gereja Katolik. Yang kedua, menjelaskan hubungan hierarki dalam gereja Katolik dengan pesan Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Yang ketiga, menjelaskan susunan struktur kepemimpinan atau hierarki dalam gereja Katolik. Yang keempat, menjelaskan peran dan fungsi hierarki dalam gereja Katolik. Dan yang kelima, mendeskripsikan corak pimpinan dalam gereja Katolik. Baik adik-adik sekalian, saya minta adik-adik memperhatikan gambar di depan. Jelas? Jelas. Gambar paus. Yang kedua, yang ketiga, imam. Yang keempat, Rasul Petrus. Dan yang kelima, uskup. Silakan adik-adik sekalian mengontrolnya. Baik, kira-kira dari 5 gambar ini siapa yang bisa menyusun secara terstruktur? Karena di sini saya mengacak gambarnya. Siapa yang bisa menyusun terstruktur? Siapa yang bisa? Para imam dan diakon. Siapa yang bisa? Terus saya. Ya, siapa namanya? Fadli. Ya, Fadli. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya strukturnya yang pertama itu Rasul Paulus tadi. Yang kedua Paus, yang ketiga uskup, yang keempat para imam, yang kelima diakon. Baik, Rasul Petrus ya. Ya. Baik. Siapa lagi? Ya. Siapa lagi? Bisa. Baik, Anissa. Kalau menurut saya susunan dimulai dari Rasul, yang kedua Paus, yang ketiga uskup, yang keempat imam, yang terakhir Sama. Baik. Terima kasih pada adik Fandi dan Anissa. Benar sekali ya. Susunannya dari Rasul Petrus, yang kedua Paus, yang ketiga uskup, yang keempat imam, dan yang kelima diakon. Dari gambar tadi, kira-kira menurut teman-teman, apa itu hierarki? Dari gambar tadi, apa itu hierarki? saya. Siapa namanya? Saya. Baik, ada Nista. Hierarki itu susunan. Baik, siapa lagi? Lagi. Baik teman-teman, kita beri aplaus kepada Nista. Baik teman-teman, pengertian hierarki sendiri merupakan kata hierarki berasal dari bahasa Yunani. Hierarki yang terdiri dari 2 kata, yakni jabatan atau arkos dan suci atau hieros. Jadi hierarki adalah jabatan suci. Itu berarti bahwa yang termasuk dalam hierarki adalah mereka-mereka yang mempunyai jabatan karena mendapatkan penyucian melalui baptisan. Baik teman-teman, dari gambar tadi, kira-kira siapa Rasul Petrus? Siapa itu Rasul Petrus?
muridnya Tuhan Yesus, yaitu Paus pertama. Baik, tepat sekali bahwa Rasul Petrus itu adalah rasul yang pertama dan yang kemudian itu diikuti oleh Paus. Yang ketiga yaitu uskup. Teman-teman, uskup di sini adalah uskup di sini, uskup, imam dan diakon adalah imam yang akan adalah mereka ini akan membantu Paus dalam melayani umatnya. Baik. Adik-adik sekalian, siapa yang bawa kursi? Sudah saya juga. Saya minta satu orang untuk membaca kursi. Ya, teman-teman. Bacaan dari Injil Yohanes. Baik, saya akan memberikan contohnya. Kalau Injil itu cara bacanya gini ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Satu Yohanes. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Gembala adalah domba-domba. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepada Simon kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Baik, terima kasih kepada adik B-nya yang sudah membaca sucinya.
Baik, teman-teman sudah dengar tadi? Saya guru. Saya minta buat 3 kelompok. 3 kelompok. Buat 3 kelompok ya. Untuk ini dengan ini. Ini dengan ini. Buat kelompok. Pertanyaannya terkait dengan isi kitab suci tadi ya. Kalau ada hafal di atas Google, isi kitab suci Yohanes bab 1 ayat 15 sampai 19. Baik, pertanyaannya catat ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dipisahkan dalam kitab suci tadi? Apa yang dipisahkan dalam kitab suci tadi? Sudah. Yang kedua, siapakah Rasul Petrus dalam kitab suci tadi? Sudah. Dan yang ketiga, apa pesan yang mau disampaikan dalam kitab suci tentang peran hierarki dalam gereja Katolik? Apa pesan yang disampaikan dari kitab suci tadi tentang peran hierarki dalam gereja Katolik? Ruang lebih. Apa pesan yang disampaikan dari kitab suci tadi tentang peran hierarki dalam gereja Katolik? Hierarki dalam gereja Katolik. Sudah? Sudah ya Bu. Silakan mencari. Nanti dipresentasikan. Apa yang dipisahkan dalam kitab suci tadi? Sudah? Silakan dipresentasikan. Saya beri waktu 7 menit ya. 7 menit.
Jangan dulu service. Sudah. Belum. Kan sudah masuk. Baca dulu kita kuncinya supaya tahu jawabannya. Bisa buka dan sabar. Gambar menitnya. Tinggal 3 menit. Tinggal 2 menit. Siapa yang bisa? Kelompok mana yang sudah? Sudah? Belum. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah ya? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah? Belum Ibu. Ya, kelompok ya sudah. Baik. Tunggu kelompok 1 dulu. Cepat sudah. Tinggal berapa? Sudah. Sudah. Oke. Baik. Silakan kelompok 1. Duduk saja.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, apa yang dikisahkan dalam kitab suci tadi? Oke, baik, yang dikisahkan dalam kitab suci Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19 yang dimana di dalam yang mana Yesus, Simon dan Petrus, di mana Yesus mau mengatakan kepada Simon dan Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Nah, di dalam kitab tersebut yang dimana Yesus mau meyakinkan Simon Petrus apakah mereka benar-benar mau mengasihi Yesus dan mau mengikuti Yesus. Dan pada intinya Yesus mau mengajak Simon dan Petrus untuk mengikuti Yesus. Pertanyaan yang kedua, siapakah Rasul Petrus dalam kitab suci tadi? Rasul Petrus adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus Kristus dalam agama Kristen. Jadi dia juga dikenal sebagai Simon Petrus dan dia adalah seorang nelayan sebelum menjadi pengikut Yesus. Pertanyaan ketiga, apa pesan yang mau disampaikan dari kitab suci tentang peran hierarki dalam gereja Katolik? Pesan yang mau disampaikan yaitu kita semua harus belajar menjadi gembala yang sejati. Kita harus menyatakan kasih yang sama kepada orang lain yang dimiliki gembala yang baik untuk kita semua. Itu saja dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Berikut kelompok 2. Apa yang dikisahkan dalam kitab suci tadi? Oke, baik. Kita kisahkan dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 sampai 19. Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali apakah ia mengasihinya. Setiap kali Petrus menjawab bahwa ia mengasihi Yesus, Yesus kemudian meminta Petrus untuk mengembalakan dombanya sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Ini adalah salah satu bagian penting di mana Yesus mengembalikan Petrus ke dalam pelayanannya setelah Petrus mengasihi Yesus 3 kali. Pertanyaan yang kedua, siapakah Rasul Petrus dalam kitab suci tersebut? Baik, Rasul Petrus dalam Injil tersebut di mana Rasul Petrus adalah seorang dari 12 Rasul Yesus dan dia sebagai pengikut Yesus. Dan Rasul Petrus juga salah satu pemimpin gereja yang pertama. Yang ketiga, apa pesan yang disampaikan dari kitab suci tadi tentang peran hierarki dalam gereja Katolik? Baik, dari karena itu pesan yang disampaikan itu berbeda hierarki, di mana kita harus menjadi gembala-gembala yang baik seperti dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi Tuhan sendiri dan mengasihi sampai kita mengirimkan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Apa yang dikisahkan dalam kitab suci tadi? Baik, saya akan menjawabnya. Kita semua tadi telah mendengar kisah Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19, di mana Yesus mengadakan percakapan khusus dengan Rasul Petrus setelah kebangkitannya. Kisah ini menggambarkan kisah Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19 ini menggambarkan pengampunan, pemulihan dan panggilan Petrus untuk terus melayani Yesus dengan kasih dan kesetiaan meskipun ia mungkin menghadapi cobaan dan kesulitan di masa depan. Itu saja. Nomor 2, siapakah Rasul Petrus dalam kitab suci tadi? Rasul Petrus yang
Simon Petrus. Dia adalah seorang nelayan dan juga salah satu murid Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus mau memanggil Petrus untuk melayani. Apa pesan yang disampaikan dari kitab suci tadi tentang peran hierarki dalam gereja Katolik? Sebagai peran hierarki dalam gereja itu berkat dari Yohanes 14 itu menunjukkan bahwa sebenarnya untuk mengembalakan umat dengan baik, seperti pesan-pesan Yesus. Pertanyaan-pertanyaan Yesus sama 3 kali itu merupakan suatu tantangan atau juga suatu arahan yang baik dari Tuhan untuk mengembalakan umat dengan baik, seperti Petrus ya, sebagai pas pertama. Sekian. Baik, terima kasih kepada adik-adik kelompok 3. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Baik, adik-adik sekalian, dalam Injil suci tadi, siapakah Rasul Petrus itu? Tentu kita ketahui bahwa dalam Injil suci tadi, Rasul Petrus itu adalah rasul yang dipilih langsung oleh Yesus untuk memimpin gereja Katolik. Dan mereka bertugas untuk menggembalakan domba-dombanya atau menggembalakan umat-umat dalam gereja Katolik. Mereka lah yang memimpin gereja Katolik. Nah, kemudian diganti oleh Paus. Para rasul itu diganti oleh Paus yang kita kenal sekarang. Baik teman-teman, peran hierarki dalam gereja Katolik dapat kita lihat di sini. Yang pertama itu memberikan bimbingan pastoral dan tugas pelajaran. Tugas mengajar ini yang diberikan untuk kerap dikenal dengan istilah magisterium gereja dan kuasa mengajar gereja dalam bidang iman. Baik, memberikan bimbingan pastoral ini, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam gereja Katolik itu ada bimbingan pastoral ya. Nah, mereka ini yang bertugas di situ. Yang kedua, memperhatikan gereja-gereja di seluruh dunia. Salah satu juga tugas dari peran dari hierarki dalam gereja Katolik itu memperhatikan gereja-gereja di seluruh dunia. Nah, mereka inilah yang mengatur seluruh gereja di seluruh dunia. Yang ketiga itu menjalankan tugas gereja ini, yakni tugas-tugas secara langsung dan eksplisit menyangkut kehidupan beriman gereja serta melayani sakramen-sakramen. Dalam gereja Katolik, mereka inilah yang berhak untuk memberikan sakramen kepada seluruh umat Katolik ya. Hanya mereka saja yang berhak untuk memberikan sakramen-sakramen. Kira-kira siapa yang tahu sakramen dalam gereja Katolik itu berapa? Apa sih? Terima kasih, ternyata kalian tahu semua ya. Iya. Baik, sakramen-sakramen itu hanya bisa diberikan oleh para kaum hierarki ya, atau kaum tertabis. Jika mereka belum tertabis itu bukan namanya hierarki, itu namanya kaum awam seperti kita ini. Kita tidak bisa memberikan sakramen kepada sesama kita kecuali kaum hierarki ya. Yang keempat, menjalankan tugas pimpinan. Hierarki ini dapat mempersatukan
tugas mereka itu adalah salah satunya mempersatukan umat. Baik, teman-teman semua, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Sampai di sini dulu. Minggu depan kita masuk ke tema yang kedua, yaitu peran kaum awam dalam gereja Katolik ya. Sebelum kita tutup, Ibu ada tugas pada adik-adik semua. Tugasnya yaitu buatlah refleksi tentang hierarki dalam gereja Katolik. Kira-kira apa saja yang kalian ketahui dan mengenai hierarki dalam gereja Katolik ya. Ditulis, jangan ditulis. Minggu depan kumpulnya. Ya Bu. Ketika tulis tangan. Jangan. Baik, itu saja. Saya minta satu orang angkat doa. Saya ya. Ini. Teman-teman guru, mari kita berdoa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhan Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih atas pernyataan dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga terima kasih atas apa yang diberikan oleh Ibu Guru. Dan semoga apa yang diberikan oleh Ibu Guru kami dapat dan semoga apa yang diberikan oleh Ibu Guru kami dapat bermanfaat bagi kami semua. Semua doa dan harap.